pendidikannya sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Coba di share atau di chat, silahkan Bapak Ibu dijawab dulu. Mangga, apakah sudah semua melaksanakan kurikulum Merdeka? Belum. UPB belum. Terus ada lagi yang jawab? Silahkan Bapak Ibu semua. Oke, belum. Nah, jadi kalau belum, Satuan Pendidikannya kan tahun ini juga akan melaksanakan pendaftaran ya. Akan melaksanakan pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2023-2024. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu dulu ya. Nah, sebelum melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah Bapak Ibu juga harus memahami kaitan dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi saya selalu akan mendampingi Bapak Ibu semua supaya nanti Bapak Ibu, nah kalau memang bingung Bu Endang, Bu Retno silahkan Bu Endang Retno ikuti pelatihan P5, nanti di bulan Maret kita akan buka lagi karena pelatihan P5 ini kita sudah 2 kali ya. Nanti kalau Bapak Ibu berminat untuk melaksanakan pelatihan P5 silahkan di chat saja nomor WA saya. Nanti kalau sana sudah ada 15 orang kita baru jalan. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu tampilannya? Sudah ya? Ada. Ada. Baik, Sudah, kita Pak. sambil berjalan ya. Nanti Sudah. pertanyaan dibuka setelah saya menjelaskan kaitan dengan penyusunan modul ajar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat. Oke, baik. Nah, ini adalah profil saya, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau seandainya selalu mengikuti kegiatan webinar yang kita laksanakan setiap minggu, Bapak Ibu sudah kenal saya, ya walaupun hanya lewat daring, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya lewat luring. Dan Bapak Ibu kalau memang ingin mengundang kami, mangga silahkan ya. Dan bahkan mungkin kemarin pun kami ada di SDIT Alfat, Alfian dan lain sebagainya. Nah, baik Bapak Ibu, saya juga bekerja di Distrik Kabupaten Bogor ya, tepatnya di seksi kurikulum dan kelembagaan SD, dan saya juga sebagai fasilitator kurikulum Merdeka dari Direktorat SD dan juga fasilitator program sekolah penggerak ya atau PSP di angkatan 2. Jadi Bapak Ibu silahkan jika ingin melatih ya sekolahnya atau melatih Bapak Ibu masing-masing, karena yang namanya kualitas pendidikan itu kan ditentukan dari SDM-nya ya. SDM yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Ketika Bapak Ibu yang ingin terus mengupdate pengetahuannya, tentunya akan bertambah wawasannya, sehingga dengan bertambahnya wawasan Bapak Ibu, maka kualitas Bapak Ibu dalam melaksanakan tugasnya atau tupoksinya sebagai seorang pendidik akan berhasil. Ya, dengan apa? Dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, terus juga saya sebagai tutor dan dosen di kampus, baik itu di UT maupun di STKIP. Oke, baik itu Bapak Ibu kalau memang ingin mengikuti akun saya di sosial media, Bapak Ibu bisa lewat IG atas nama saya pribadi maupun Facebook atas nama saya pribadi. Nah, materi yang akan di-share pada kesempatan hari ini itu nanti saya akan share di grup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah bertanya lagi gitu kan lewat chat. Bapak Ibu tinggal gabung di grup, maka Bapak Ibu akan mendapatkan materi yang biasanya kami tayangkan di setiap kegiatan webinar. Begitu ya. Nah, oke, semangat Bapak Ibu. Semangat? Semangat. Semangat ya. Oke.
saya akan melanjutkan kembali nih Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin nanti kalau seandainya Bapak Ibu mau pelatihan ini akan sangat detail sekali ya yang saya jelaskan kaitan dengan bagaimana kita memahami capaian pembelajaran. Karena kalau seandainya kita berbicara kaitan dengan intrakurikuler, maka kita akan mengacu kepada BSKP nomor 033. Di situ ada capaian pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, CP ini Bapak Ibu harus pahami, apalagi kalau seandainya Bapak Ibu ingin di sekolahnya mengimplementasikan kurikulum merdeka di tahun ajaran 2023-2024. Maka Bapak Ibu harus memahami yang namanya CP atau capaian pembelajaran. Sudah tidak asing lagi ya. Mungkin kalau dulu dalam kurikulum K13, Bapak Ibu lebih mengenal yang namanya KI dan KD. Ya kan? Kompetensi inti atau kompetensi dasar. Nah, saat ini dalam kurikulum merdeka, Bapak Ibu akan lebih diperkenalkan yang namanya capaian pembelajaran. Begitu, atau CP. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus paham bagaimana sih CP itu. Nah, lalu setelah itu, setelah kita paham terkait tentang CP, maka CP itu kita harus turunkan menjadi yang namanya tujuan pembelajaran ini nih Bapak Ibu, ya. Maka kita harus turunkan CP itu menjadi tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana sih kita menurunkan capaian pembelajaran menjadi TP? Nah, karena kalau seandainya kita lihat dalam CP itu kan ada yang namanya kompetensi, ya, ada yang namanya konten, ada yang namanya variasi. Variasi itu dibuat oleh satuan pendidikan. Nah, yang saya khawatirkan, Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu ingin menyusun modul ajar atau ingin menurunkan CP ke TP, Bapak Ibu tidak langsung, ya, atau gini, yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu ketika webinar maupun mungkin tatap muka, karena kalau seandainya kita melaksanakan kurikulum merdeka, kita dibekali dengan buku kurikulum merdeka. Ya, Bapak Ibu ya, betul nggak? Bapak Ibu ada kan buku kurikulum merdeka? Nah, di dalam buku kurikulum merdeka, Bapak Ibu sudah melihat di situ ada TP-nya. Ada tujuan pembelajarannya. Nah, dan saya sangat menghimbau kepada ibu bapak, jangan sampai TP itu kita langsung adopsi di satuan pendidikan kita. Melainkan kita harus apa? Harus melakukan ya atau penyusunan modul penyusunan tujuan pembelajaran secara mandiri sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, karakteristik anak didik kita di kelas kita masing-masing gitu. Karena kalau seandainya kita langsung memakai atau menggunakan TP yang ada di dalam buku kurikulum merdeka, nanti Bapak Ibu tidak akan sesuai karena bisa saja TP yang ada di dalam buku kurikulum merdeka itu kompetensinya terlalu tinggi. Betul nggak Bapak Ibu? Bisa saja mungkin kontennya juga terlalu tinggi karena tidak sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kita di sekolah. Tidak sesuai dengan karakteristik anak didik kita di sekolah. Nah, khawatir kalau kita menggunakan TP yang ada di buku, bisa-bisa anak didik kita nggak naik kelas, gitu ya. Atau bahasanya nggak naik fase. Nah, jadi untuk meminimalisir supaya anak didik kita di kelas itu bisa naik fase, bisa naik kelas ya. Jadi kita harus apa Bapak Ibu? Menyesuaikan tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak didik kita yang ada di sekolah kita masing-masing, di kelas kita masing-masing. Kalau sana kita sesuaikan, saya yakin tidak ada tuh yang namanya
tinggal kelas. Tidak ada yang namanya tinggal fase. Jadi, saya berharap kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, ketika Bapak Ibu mau menyusun tujuan pembelajaran, Bapak Ibu harus menyesuaikan TP itu dengan kemampuan anak didik kita di kelas kita masing-masing. Ya, karena kan kemampuan anak didik kita dengan sekolah lain berbeda-beda. Otomatis kan kita harus menyusun TP yang berbeda. Nah, itulah letak kemerdekaannya. Jadi kalau seandainya kita masih menggunakan TP yang ada di buku kurikulum Merdeka atau TP yang kita unduh dari PMM, misalnya ya, apakah itu sesuai? Sesuai nggak dengan kemampuan anak didik kita di sekolah? Sesuai nggak Bapak Ibu? Belum, tidak. 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 Maka kita harus modifikasi tujuan pembelajaran itu. Nah, jadi itulah letak kemerdekaannya Bapak Ibu. Kalau kita hanya copy paste, terus hanya menggunakan langsung dari buku kurikulum Merdeka, itu tidak merdeka lagi namanya. Ya kan? Itu tidak merdeka. Jadi sama ketika kita menggunakan buku K13. Ya, di dalam buku K13 saya selalu menyebutkan ada tema, ada subtema, ada PB1, PB2 sampai PB6. Maka kita hanya mengikuti buku tema tersebut, PB1 hari Senin, PB2 hari Selasa, PB3 hari Rabu, dan seterusnya. Itu kan nggak merdeka. Nah, kalau seandainya kita seperti itu, ketika mengimplementasikan kurikulum merdeka, Ada yang hati-hati. buku kurikulum merdeka, itu kan nggak merdeka lagi juga. Ya, sama saja itu nggak merdeka, karena menjadikan buku kurikulum merdeka itu sebagai pedoman, sebagai kitab sucinya ketika kita ngajar. Nah, jadi kalau kita menyusun TP sendiri kan, kalau memang tidak sesuai dengan buku yang ada di buku kurikulum merdeka, kita bisa mencari referensi lain kan? Bisa nggak Bapak Ibu? Kita sesuaikan dengan TP yang kita buat. Ya, bisa kita cari referensi di internet, bisa kan Bapak Ibu ya? Bisa nggak? Bisa kita nyari referensi di internet, bisa kita nyari referensi di Google, di perpustakaan misalnya, atau di di buku-buku lain gitu ya, di penerbit-penerbit lain. Kita sesuaikan dengan konten dan kompetensi yang sudah kita buat. Jadi kalau memang buku itu tidak sesuai dengan TP kita, nggak usah dipakai. Paham nggak Bapak Ibu ya? Iya, betul. Jadi saya juga mendampingi satu sekolah Bapak Ibu, dan dia tidak menggunakan buku kurikulum Merdeka, itu hanya sebatas referensi saja. Dan dia menggunakan modul yang dibuat oleh gurunya masing-masing, yang disesuaikan dengan kemampuan peserta di kelasnya masing-masing. Begitu Bapak Ibu ya. Halus kulit wangi. Kita enggak kebedak. Bisa ya? Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa. Insya Allah Baik. bisa. Insya Allah. Nah, jadi itu ya konsep yang saya tekankan kepada Bapak Ibu, yaitu menyusun TP-nya masing-masing. Walaupun nanti ke depan Bapak Ibu menggunakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mandiri berubah. Ya enggak? Karena kan kemarin diinstruksikan lebih baik ya udahlah kita memilih Mandiri berubah. Nah, di mana Mandiri berubah itu kan kita sifatnya copy paste. Ya, kita TP kita unduh dari PMM, ATP kita unduh dari PMM, modul ajar kita unduh dari PMM, modul project kita unduh dari PMM, dan lain sebagainya. Tapi kalau harapan saya pribadi, Bapak Ibu bisa memodifikasi lagi. Makanya Bapak Ibu perlu nih, ayo kita sama-sama, nanti saya akan ajarkan bagaimana Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak didik Bapak Ibu di sekolahnya. Gitu, ya. Dan kita memodifikasi itu. Oke. Lalu setelah kita menyusun TP, halo semuanya. Oke. Nah, alhamdulillah ini udah mulai 52 ke atas nih ya.
Oke, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak Ibu, kita setelah TP sudah selesai, nah, lalu kita akan belajar bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran, ya. Menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Nah, setelah TP itu kita buat, lalu kita lihat TP-TP tersebut, maka kita akan membuat yang namanya ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya. Jadi kalau seandainya nih Bapak Ibu mau membuat TP, itu guru per fase itu harus duduk bareng sama-sama. Ya, yang sering saya sampaikan, ketika Bapak Ibu membuat TP, guru per fase duduk bareng sama-sama. Lalu dibagi itu TP yang sudah dihasilkan, dibagi-bagi kepada mana untuk guru kelas 1, mana untuk kelas 2. Ketika Bapak Ibu menyusun TP fase A. Nah, lalu dipisah tuh TP-nya. Lalu setelah kita pisahkan, TP yang sudah terkumpul, baik itu di kelas 1 dan di kelas 2, lalu kita buat ATP-nya, alurnya. Bisa saja ATP-nya itu dari yang paling mudah sampai yang paling sukar, gitu loh. Ya. Atau yang dari yang paling konkret ke yang abstrak. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu disusun oleh guru kelasnya masing-masing. Setelah TP yang kita susun per fase dibagi 2 kelas, lalu dalam satu kelas disusun kembali mana yang paling mudah dan mana yang paling sukar, dan kita tentukan mana untuk semester 1, mana untuk semester 2. Nah, itulah ATP-nya, ya. Alur tujuan pembelajarannya seperti itu. Kalau dulu mungkin dalam kurikulum K13 itu ada yang namanya silabus. Begitu ya. Ada yang namanya silabus, tapi ketika kita dalam kurikulum Merdeka, itu namanya alur tujuan pembelajaran. Oke, paham Bapak Ibu ya? Halo? Oke. Paham. Ya, Pak. Nah, ini hanya sebatas konsep nih Bapak Ibu ya, hanya sebatas konsep. Nah, lalu setelah kita menyusun ATP ini, baru kita lanjut ke modul ajarnya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita lanjut ke modul ajarnya. Nah, bagaimana kita menyusun modul ajarnya? Ya, dari ATP yang sudah kita buat. Nah, jadi kalau kita menyusun modul ajar, Bapak Ibu, ya, bisa per TP. Ya, mangga bisa per TP. Jadi per TP, per mapel, Bapak Ibu silakan. Nah, karena kan satu TP itu juga bisa beberapa kali pertemuan, Bapak Ibu ya. Misalnya untuk mapel bahasa Indonesia, untuk TPA, ya TPA ini Bapak Ibu dipergunakan untuk 3 kali pertemuan. Silahkan buat modul ajarnya untuk 3 kali pertemuan. Konsepnya seperti apa? Nanti kita akan latih. Atau mungkin Bapak Ibu sama seperti ketika Bapak Ibu mengimplementasikan kurikulum K13, ya kan? Di dalam RPP, kan kalau kurikulum K13 itu RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Betul ya, Bapak Ibu ya? Nah, dalam RPP pun kita kan bisa ya, untuk membuat satu RPP itu beberapa kali pertemuan. Benar nggak? Bisa ya? Nah, sama konsepnya ketika Bapak Ibu membuat modul ajar. Nah, modul ajar pun Bapak Ibu bisa kita buat menjadi beberapa pertemuan. Ya, jadi nggak kaku, nggak harus satu, begitu ya. Jadi nggak kaku, nggak harus satu pertemuan, satu modul ajar gitu ya. Nggak harus begitu, nanti Bapak Ibu capek misalnya. Ya, jadi kalau seandainya Bapak Ibu ingin lebih simpel, ya sudah,
Suatu modul ajar ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk beberapa kali pertemuan, begitu. Silahkan Bapak Ibu yang atur, maka ini perlu sekali Bapak Ibu. Karena gini, saya pernah melakukan observasi di beberapa sekolah, baik sekolah penggerak maupun sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Banyak sekolah-sekolah yang hanya copy paste modul ajarnya atau mungkin beli, ya. Beli dalam arti kata mungkin Bapak Ibu biasanya ada tuh yang jualan ya Bapak Ibu ya. Benar nggak? Bapak Ibu Benar, pernah Pak. belum? Ada yang menambahkan atau ada yang link kaitan dengan modul ajar gitu ya. Ada kan? Nah, yang terjadi begitu, langsung aja di print out, tinggal diganti nama sekolahnya gitu kan, diganti nama kepala sekolah dan diganti nama guru. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kita buat modul ajar sendiri. Nanti ketika saya tanya, saya juga bisa membedakan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa membedakan ketika modul ajar itu dibuat sendiri dan dibuat dan hanya print out atau buatan orang lain. Ketika ditanya nggak paham, ya kan? Ketika ditanya nggak paham. Ini terus juga biasanya menggunakan medianya, misalnya media yang aneh-aneh. Ketika ditanya ada nggak di sekolah, nggak ada. Nah, jadi Bapak Ibu harus buat sendiri, gitu ya. Oke. Nah, itu kaitan dengan modul ajar nih Bapak Ibu nanti. Kita akan bahas ya semua ini ya. Nah, oke, baik, kita lihat kembali. Nah, ini adalah, nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Oke. Nah, pembelajaran ibarat sebuah perjalanan, bukan sebuah perlombaan atau balap. Ya. Jadi, ini konsepnya begini Bapak Ibu. Ya. Kalau dalam konsep kurikulum Merdeka itu kan kita bagaimana sekolah kita sendiri bisa mencapai CP, capaian pembelajaran. Ya. Kita melakukan perjalanan dari titik yang berbeda. Setiap sekolah memulai perjalanan dari titik yang berbeda. Betul kan? Karena dalam satu sekolah kan memiliki perbedaan kondisi yang berbeda. Baik itu SDM-nya yang berbeda, baik itu sarpasnya yang berbeda, dan lain sebagainya. Setiap sekolah memiliki titik awal yang berbeda. Lalu bagaimana satuan pendidikan tersebut mencapai capaian pembelajaran dalam satu fase? Nah, itu kan perjalanan. Kita memikirkan nih, bagaimana sekolah saya bisa mencapai CP. Alurnya seperti apa? Strateginya bagaimana? Metodenya seperti apa? Ya kan? Nah, harus kita pikirkan, Bapak Ibu. Bagaimana sekolah saya bisa mencapai CP yang ditargetkan? Strateginya seperti apa nih harus saya lakukan? Jadi, pembelajaran itu ibarat sebuah perjalanan. Bagaimana kita bisa mencapai garis finish CP itu? Dari kemampuan titik awal sekolah kita. Jadi bukan sebuah perlombaan. Karena tiap sekolah memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Memiliki titik yang berbeda. Jadi bukan sebuah perlombaan. Tapi sebuah jalanan. Bagaimana kita bisa mencapai target yang ingin dicapai. Begitu ya. Nah, lalu hal yang terpenting dalam sebuah perjalanan adalah tujuannya. Ya kan? Bagaimana kita bisa mencapai goals-nya. Ya, targetnya. Makanya kita harus fokus nih Bapak Ibu. Kalau sana kita diibaratkan nih. Halo Bapak Ibu semuanya. Halo.
Mana yang masih mendengarkan jempolnya dong? Halo. Yang masih Halo, mendengarkan Pak. yang saya sampaikan. Halo. Oke, Bisa keren ya. mendengarkan. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu hal yang terpenting dalam sebuah perjalanan dan tujuannya. Halo. Bapak Ibu ya, kita pun kan dalam sebuah kehidupan, kita juga memiliki tujuannya. Satuan pendidikan memiliki tujuannya. Ya, baik itu tujuannya atau targetnya tercantum dalam visi sekolah kita, baik tujuannya memang itu target dalam pembelajaran. Begitu kan? Kalau secara keseluruhan, pasti kan targetnya adalah apa Bapak Ibu? Visi, misi, Mana tujuan telur, sekolah. Betul nggak? Mana telur? Telur mana? Ya, sekolah kita punya misi, punya tujuan nggak? Punya. Punya. Nah, bagaimana mencapai target itu? Kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam pembelajaran pun begitu. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan pembelajaran atau yang kita kenal CP, capaian pembelajaran itu. Bagaimana caranya? Nah, makanya yang harus terlebih dahulu ditingkatkan adalah SDM-nya. Bagaimana SDM yang kita yang kita bentuk itu adalah SDM yang unggul, ya, sehingga dapat menghasilkan siswa-siswi yang unggul juga. Nah ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nah, tanpa tujuan kita pastilah hanya buang-buang waktu dan biaya saja. Jika sebuah tujuan jelas dan penting bagi hidup kita, pastilah kita akan mencari dan menggunakan lamanya atau seberapapun menantangnya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau seandainya kita nih punya satuan pendidikan atau kita menjadi leader, menjadi seorang pemimpin di satuan pendidikan, kita nggak melihat tujuan sekolah kita, ya kita berjalan apa adanya saja tanpa ada visi, tanpa ada keinginan untuk memajukan sekolah, maka sekolah itu nggak akan maju. Ya, maka kita harus punya tujuan sekolah kita itu apa sih? Tujuan pembelajaran yang kita laksanakan seperti apa sih? Kalau pembelajaran berhasil, maka tujuan yang kita buat sukses, tercapai. Maka kalau seandainya tujuan tidak tercapai, maka pembelajaran yang kita lakukan itu tidak berhasil. Begitu. Ya. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu harus melihat tujuan yang akan dicapai sebagai target kita. Begitu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, halo. Kalau Bapak Ibu ingin tanya, silakan. Boleh nanya, apa-apa. Oke, kita relax aja ke santai. Nah, Halo menyimak. Oke. Nah, saya coba untuk bisa memahami ya supaya nanti Bapak Ibu bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi kan pembelajaran itu ibarat sebuah perjalanan, ya. Perjalanan, ya. Karena dengan perjalanan itulah ya kita bisa mencapai tujuan yang jelas, ya. Tanpa tujuan yang jelas kita akan buang-buang waktu dan biaya. Jadi ini bukan sebuah perlombaan. Ya, sama nih, kita kan juga punya tujuan. Bapak Ibu pasti dulu punya cita-cita, punya harapan. Kalau seandainya kita tidak siapkan untuk prosesnya, tahapan-tahapannya untuk mencapai goal itu, kita nggak akan bisa sampai. Tapi kalau kita punya rencangan untuk mencapai itu cita-cita kita, maka cita-cita kita pasti ya insya Allah akan tercapai, walaupun tidak tercapai mungkin mendekati, begitu, ya, gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Capaian pembelajaran itu merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Nah, makanya saya sampaikan berkali-kali Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mau mencapai CP, itu kan pasti ada pos-posnya. Ya.
targetnya adalah CP. Sebelum mencapai CP, ada yang namanya posnya. Posnya apa, Bapak Ibu? Kira-kira apa posnya, Bapak Ibu? Yaitu tujuan pembelajarannya. Ya kan? Pembelajaran. Iya, Iya. tujuan pembelajarannya itu. Jadi, untuk mencapai CP kan harus melewati TP terlebih dahulu. Kalau semua TP itu terlampaui, sukses, berhasil, tercapai, maka tujuan fasenya tercapai. Nah, jadi kita harus mengkonsep TP itu dengan sebaik mungkin karena itu bagian dari strategi sekolah kita untuk mencapai capaian pembelajaran atau tujuan fase. Baik itu fase A, fase B, maupun fase C. Itu ya. Oh, Nah, dipakai fase-fase ya, Pak? ya, karena kan nanti sekolah itu untuk jenjang SD, kalau kita mengenal misalnya kalau di jenjang PAUD itu kan ada fase fondasi ya. Nah, itu ada fase fondasi. Kalau jenjang SD itu ada 3 fase. Ya, fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B kelas 3, 4, fase C 5 dan 6. 6. Kayak gitu ya. Nah, Iya. kita harus menentukan bagaimana setiap fase A, B, C itu tercapai. Dengan apa? Dengan mengatur TP posnya itu yang sesuai dengan keadaan sekolah kita, kemampuan sekolah kita, SDM sekolah kita, sarpas sekolah kita. Nah, jadi supaya apa? TP-nya terlampaui, akhirnya apa? Tujuan capaian pembelajarannya terlampaui juga. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi CP ini adalah goals-nya, tujuan akhirnya dari TP tersebut yang sekolah buat, begitu. Ya. Kira-kira tanyakan nggak nih? Oke. Lanjut saja, Pak. Lanjut. Oke. Bapak Ibu kita santai aja, rileks aja ya. Nah, Iya. oke. Baik, lalu selanjutnya Bapak Ibu, capaian pembelajaran adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik setiap mata pelajaran. Nah, sebenarnya kan di satuan pendidikan itu kan bisa memilih menggunakan mau itu permapel, mau itu integrasi, mau itu tema. Gitu kan? Nah, Ya. tapi biasanya kan kalau seandainya Bapak Ibu melaksanakan kurikulum merdeka itu biasanya permapel dulu. Ya. Karena kalau Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran itu dengan tematik atau tema, maka kan Bapak Ibu harus melakukan kerja 2 kali. Ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu gini, Bapak Ibu sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu sudah 3 tahun misalnya. Ya. Sudah 3 tahun. Nah, maka Bapak Ibu ya, karena sudah otam atau sudah apa ya? Sudah punya pengalaman yang tinggi, saya ingin mencoba menggunakan tema. Silakan gitu. Nah, karena kalau tema itu kan kita harus melihat TP yang sudah kita buat permapel. Gitu ya. Jadi kita menganalisis TP mana nih ya yang ada kaitannya permapel tersebut, lalu kita gabungkan, lalu kita buat temanya apa. Kalau seandainya Bapak Ibu mau melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka secara tema. Gitu. Nah, kira-kira gampang nggak kalau tema nih Bapak Ibu? Ada yang mau berani mengambil dari mana, menggunakan Pak? tema? Hah? Apa, Bu? Temanya mengambil dari mana? Nah, temanya disesuaikan jadi sekolah yang membuat tema itu. Oh, jadi tidak terikat dengan seperti Ah,
Kalau kita dalam proyek kan temanya ada ya, sudah given ya, sudah dikondisikan dalam BSKP gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya kita mau membentuk pembelajaran secara tematik gitu kan dalam intrakurikuler, maka kita buat tema sendiri. Misalnya kalau kita ingin lebih terarah misalnya, ya udah ikutin aja tema yang biasanya Bapak Ibu laksanakan ketika melaksanakan K13 kan itu ada buku tema. Misalnya diri sendiri gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu cari tuh TP-TP yang berhubungan dengan diri sendiri misal. Silahkan. Ya, baik. Gitu ya. Nah, jadi bisa per mapel, bisa tematik atau integrasi. Biasanya kalau integrasi itu kan perpaduan antara IPA dan IPS jadi IPAS dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin lebih mudah karena ini baru Bapak Ibu laksanakan, ya sudah. Bapak Ibu laksanakan per mapel saja dulu. Ya kan? Supaya Bapak Ibu tidak bingung. Gitu ya. Tidak bingung. Nah, makanya Bapak Ibu kalau seandainya sudah tidak bingung lagi ya sudah, kita bisa langsung ke tema begitu. Paham ya? Paham gak nih kira-kira? Silahkan kalau ingin tanya. Insya Allah paham. Oke, baik. Insya Allah paham. Nah, ini hanya teori Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau ikut pelatihan CP-nya, nanti kita akan praktek langsung. Jadi Bapak Ibu bisa langsung praktek untuk menyusun TP, ATP, dan modul ajarnya. Itu ya. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu nih. Bapak Ibu mungkin bisa lihat ke sini. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya titik awal satuan pendidikan itu berada di titik yang berbeda. Ya. Jadi bagaimana misalnya goals-nya atau CP-nya ada di Jayapura, misal. Ya. CP-nya itu ada di Jayapura, misalnya Bapak Ibu ya. Nah, misal di sini CP-nya. Nah, Bapak Ibu kalau sekolahnya sudah bagus ya, bisa saja dari tempat Ibu Bapak sekolahnya ke Bandara Soekarno langsung terbang ke Jayapura misalnya, tanpa transit. Nah, itu bisa saja seperti itu perjalanannya, ya kan? Karena tadi kondisi sekolah Bapak Ibu udah bagus, dari SDM-nya bagus nih, Sarpasnya bagus, dan lain sebagainya. Bisa nggak begitu? Bisa. Makanya ketika sekolah, misalnya sekolah global mandiri gitu kan, sekolah swasta yang minta saya untuk melatih selama beberapa hari, dia bilang, Pak, boleh nggak sih saya ingin menambahkan kompetensi di luar dari CP yang ada per fase. Begitu. Ya saya sampaikan silahkan Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu merasa sekolah Bapak Ibu itu grade-nya tinggi, oh kayaknya kompetensi yang ada di sekolah di CP itu kurang oke nih, kurang levelnya kurang tinggi. Saya ingin menambahkan kompetensi yang lebih tinggi sesuai dengan grade sekolah saya. Silahkan. Gitu ya. Nah, jadi titiknya berbeda-beda. Kalau seandainya sekolah Bapak Ibu itu udah bagus, SDM-nya udah unggul, Sarpasnya tersedia, maka Bapak Ibu tidak usah transit. Langsung saja dari Bandara Soekarno-Hatta langsung ke Jayapura. Langsung, begitu ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu sekolahnya ada sedikit problem, misalnya Bapak Ibu harus transit dulu ke Makassar, lalu naik lagi ke Jayapura. Bisa, gitu kan. Nah, itu kan tergantung dari keadaan satuan pendidikan. Atau mungkin karena sekolahnya kurang memadai, Bapak Ibu lewat kapal laut misalnya, ya kan? Yang terpenting sampai ke sini, gitu. Lewat kapal laut yang butuh beberapa hari. Ya, ada yang begitu kan? Ada. Jadi itu disesuaikan dengan keadaan sekolah kita, bagaimana sekolah kita itu bisa mencapai target. Bisa nggak? Paham nggak nih kira-kira? Paham ya?
konsepnya ya. Bapak Ibu, halo? Halo, hai. Ini kayaknya kalau hari Sabtu itu pada pendiam ya. Dan yang ikut juga sedikit. Apa Halo, banyak belum kegiatan ya? paham. Ada Pak menyimak, serius. Serius. Masih ada, Nah, Pak. kalau lebih Pak paham menyimak. nanti ikut Pak. Ini Pak akan pelatihannya Pak. aturan. Kalau belum paham Nyimak ikut Pak sambil pelatihannya. tiduran. Waduh, keren. Makanya buka tutup itunya. Iya, sambil Keren. tiduran ini. Sambil Oke, tidur ini. menyimak sambil tiduran, ya. Oke, Serius. Pegel Pak, pegel. oke, pegang, ya. Yang penting kan 9. masih semangat, ya, masih menyimak. Oke, lanjut ya, Kan Pak. lanjut. Ini juga saya masih chat Lanjut. Bu Ajanu kemarin. Lanjut Pak, belum ada siap. bahasan. Dicarius, siap. Siap, Iya, oke, Karyo. baik. Nah, ini acuannya Bapak Ibu nih. BSKP nomor 033. Nah, atau gini nih, saya akan share BSKP 033-nya sebentar. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya akan share BSKP 033. Oke, ya. Ini adalah belum muncul ya? Belum muncul Pak, belum. Belum. Oke, sebentar. Nah, ini adalah BSKP nomor 033 sebagai acuan ketika kita menyusun modul ajar. Oke. Padahal kalau saya lihat di jumlah pendaftar, ya, karena kan ada linknya tuh ya, itu 200 orang gitu yang daftar, tapi kenapa yang ikut hanya 55 orang gitu ya? Kenapa? Ada apa itu? Gitu ya. Nah, Daftar Oke. aja. baik. Nah, Bapak Ibu sudah terlihat belum? Belum. Oh, Nah, udah ada. Oke. Nah, ini adalah BSKP nomor 033 yang dijadikan acuan ketika kita melaksanakan penyusunan modul ajar. Ya, melakukan penyusunan modul ajar. Nah, Bapak Ibu di sekolah, saya berharap Bapak Ibu print out, ya, print out. Tapi tidak semua, karena kalau seandainya Bapak Ibu print out semua, ini halamannya banyak Bapak Ibu, ya, ada 1822 lembar, hampir 4 rim, ya, mau print sebanyak ini. Oke, jadi Bapak Ibu cukup print sesuai dengan jenjang SD saja, ya, per mapelnya, ya, gitu. Jadi tidak harus semuanya, karena di dalam BSKP 033 ini, Bapak Ibu, itu semua jenjang, ya, jenjang SLB atau PAUD, terus juga SMP, SMA, SMK, semuanya ada di situ. Maka Bapak Ibu cukup print out untuk jenjang SD saja. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu nih, di dalam acuan modul ajar, ya, atau BSKP 033 nih. Jadi di sini tuh ada CP, Bapak Ibu nih. Lihat, kita lihat sini ya. Nah, misalnya saya mencari mapel PAI. Oke, ini mapel apa nih, kita lihat nih ya. Nah, ini PAI misal. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu nih. Nah,
Di dalam, nah ini adalah untuk fase C misalnya. Ini untuk fase B. Nah, Bapak Ibu, ini fase nih. Terlihat ke Bapak Ibu? Dalam BSKP 0333 ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Lihat. Nah, ada yang pertama itu rasional mata pelajaran, Bapak Ibu. Jadi di poin A ada yang namanya rasional mata pelajaran. Ya. Ada rasional mata pelajaran dan itu Bapak Ibu harus baca juga. Ini per mapel ada. Gitu. Nah, lalu ada yang bagian B. Bagian B itu ada yang namanya tujuan mata pelajaran. Nah, ada tujuan mata pelajaran. Nanti Bapak Ibu baca tuh tujuan mata pelajaran per mapelnya sesuai dengan bidang Bapak Ibu masing-masing, sesuai dengan kelas Bapak Ibu masing-masing. Neng dede eta menyamen. Gitu ya. Lalu setelah itu ada poin C. Nah, ada karakteristik mata pelajarannya. Nah, jadi yang poin C itu ada karakteristik mata pelajaran. Cari kok cari aya teh. Nah, Aya. Cari Oke. waya. lalu setelah itu Bapak Ibu ada yang namanya yang D nih Bapak Ibu. Yang kita gunakan yang D, tapi semuanya itu harus dibaca juga. Yang D baru ini CP-nya. Capaian pembelajaran per mapel. Gitu. Jadi CP itu dilihat dari mana? Dari sini per mapelnya Bapak Ibu. Oh iya. Dari BSKP nomor 033. Begitu ya. Dapat dipahami nggak Mana tuh? nomornya, Pak? Nomornya Juga nih, mana? Pak. Bandung. Ini yang di atas, Bu. Ini nomor 033, BSKP 033. Ini yang saya tayangkan. Oh iya. Jadi, di dalam BSKP nomor 033 itu ada CP per mapel masing-masing. Bahasa Indonesia, PAI, IP atau IPAS, gitu kan. Terus juga matematik, dan lain sebagainya. Semua sudah ada per fase. Begitu. Nah, lalu di tiap CP ada CP per fase nih. Maka CP per fase inilah targetnya. Untuk fase A. Nih. Di dalam CP umum, CP per fase ini dia ada turunannya, Bapak Ibu. Apa elemen turunannya? Nah. Ya. Nah, jadi dalam CP per fase dia punya elemen masing-masing. Pasep. Nah, ada elemen untuk PAI itu ada Asep karek elemen muncul tarangna. Al-Quran dan hadis. Ada elemen akidah. Muhammad. Ada elemen akhlak. Nah, jadi itu elemen-elemennya, Bapak Ibu. Kuingnya ngadaplok itu tukang sorang. Paham nggak nih? Jadi dari CP umum itu turun menjadi elemen-elemen. Nah, yang kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran yang mana nih, Pak? Misalnya begitu kan? Ya. Nah, yang kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran yang ini nih. Ini kan elemen Al-Quran hadis nih. Nah, kita yang ini akan kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran pada elemen masing-masing, Bapak Ibu. Gitu. Ya. Jadi, Bapak Ibu bisa menggunakan CP ini untuk kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Paham nggak nih? Paham, Pak. Kalau Nah, jadi- silabusnya kurikulum 2013 kalau dulu mah. Oke. Silabusnya Merdeka. Gitu Jadi singkatnya. ini betul. Jadi ini yang kita turunkan menjadi TP nih Bapak Ibu.
ya. Kita cari ini mana kompetensinya, mana kontennya. Kalau kita ingin menambahkan variasi, kita kasih variasi. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kita akan belajar sama-sama kalau kita mengikuti pelatihan. Bagaimana kita menurunkan CP ini menjadi tujuan pembelajaran. Karena setiap elemen itu ada CP masing-masing. Tuh. Nah, jadi Kemendikbud itu sudah menyediakan ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan copy paste. TP itu dari PMM, TP dari orang yang jualan, TP dari sosial media. Tapi Bapak Ibu bisa menyusun TP itu sendiri. Bisa. Paham gak nih kira-kira? Ada tanyakan gak nih Bapak Ibu? Sampai di sini nih. Gak kerasa, ini kita udah 1 jam loh saya berbicara. Baru bahas ini doang. Oke. Cukup? Ini ada yang raise hand, Bu Aprilia, Bu Dede, Bu Desi, Bu Tuti. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Izin, Pak. Kalau silakan. Tidak ada. Di dalam CP itu Pak ada kompetensi dan juga ada konten. Suaranya diperbesar, Pak. Iya Pak, makasih Pak. Silakan. Ya, terus? Di dalam capaian pembelajaran itu ada 2 kompetensi dan konten. Di sini Pak mohon penjelasan untuk membedakan yang mana konten, yang mana kompetensi untuk melahirkan sebuah TP, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau kompetensi itu kan sama ketika kita berbicara masalah kata kerja operasional atau kata kerja. Nah, contoh yang kita lihat ya di sini, misal, nah ini Bapak Ibu nih, misal CP-nya ini, pendidikan agama Islam dan budi pekerti menekankan kemampuan mengenal huruf hijaiyah dan harkatnya, huruf hijaiyah bersambung dan kemampuan membaca surah-surah pendek Al-Quran dengan baik. Nah, Bapak Ibu kompetensinya Bapak Ibu kan biasanya menggunakan taksonomi Bloom misalnya kan, atau yang lainnya boleh gitu kan. Nah, jadi misalnya kalau untuk konten, Bapak Ibu saya yakin udah tahu nih, huruf hijaiyah ini merupakan bagian konten, ya, betul nggak? Nah, terus mengenal ini kan kata kerja nih, ya. Ini adalah Bapak Ibu bisa jadikan ini sebagai kompetensinya. Nah, lalu ini juga konten hijaiyah dan harkatnya, ya. Ini membaca, nah, kemampuan membaca ini merupakan kompetensi nih, misalnya. Nah, Bapak Ibu kira-kira kompetensi yang ada di dalam satu CP itu, ya, kita plotkan, ya. Nah, ini surah-surah pendek ini adalah bagian dari apa Bapak Ibu? Kontennya. Konten. Ya. Nah, dengan baik ini adalah variannya, misalnya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini hanya sekilas saja ya saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan kelompokkan. Nanti kalau kita pelatihan kita akan kelompokkan. Yang ada di sini kita bahas mana kompetensinya. Ada berapa kompetensi yang ada berapa konten yang ada dalam satu elemen Al-Quran dan hadis misal. Nah, karena gini, Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita menyusun tujuan pembelajaran kan bisa saja kita langsung menyusun itu. Tanpa kita melakukan analisis atau mengidentifikasi mana kompetensi, mana konten. Ya, tapi kalau sana kita mengidentifikasi itu akan lebih mudah. Ya, jadi di dalam satu CP atau satu elemen ini ada kompetensi dan ada kontennya. Silahkan Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya nah, mana Pak Asep? Tadi yang nanya siapa?
Oke, Ya Pak Haji Mamat Cariu Pak. silakan. Paham nggak nih? Ini hanya sekilas nih Pak, saya nggak menjelaskan lebih detail. Jadi di dalam CP itu yang tadi saya jelaskan, itu ada kompetensi dan ada kontennya ya. Contoh yang tadi saya jelaskan di sini, misal di sini ada kemampuan mengenal, ini adalah bagian kompetensinya. Karena ini kata kerja operasional. Nah, lalu huruf hijaiyah dan hakatnya ini adalah bagian kontennya atau materinya. Huruf hijaiyah bersambung ya, ini bagian materinya. Lalu kemampuan membaca ini adalah bagian kompetensinya. Surah-surah pendek ini bagian dari kontennya dan Al-Qur'an. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Oke, jadi itu yang nanti kita akan bahas seperti itu. Cukup ya? Nah, jadi sedikit lagi Pak. silakan. Tadi berbicara tentang tidak terlepas daripada kata kerja operasional dari taksonomi Bloom. Melihat daripada fase A, tentu di situ ada C1 sampai C6. Untuk fase A Pak, apakah C1 sampai 3 aja atau sampai 6 Pak? Oke. Untuk fase A. Jadi Bapak Ibu, ya sebenarnya kan kita juga, oke nanti saya akan share nih, saya stop ini dulu ya nih Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu lebih paham lagi. Nah tadi tanyakan itu kaitan dengan kompetensi dalam taksonomi Bloom, kan ada C1 sampai C6, gitu ya. Nah sebenarnya kita itu lebih kepada teori konstruktivisme mana sebentar. Nah, ini sebenarnya nanti itu kita akan bahas nih Pak. Ini nih Pak nih. Ya. Tapi ini sebentar ya Pak ya. Saya karena ini belum, yang lainnya belum dibahas. Nanti kita juga akan bahas ini nih. Ya, Pak Zul ya. Oke, nanti kita akan bahas. Ini juga sudah ada yang mungkin tak dulu tanyakan. Acuan teori dalam merumuskan TP sesuai dengan taksonomi Bloom tadi, C1 sampai C6. Tadi kan mereka itu ya? Ya, nanti ini sambil berjalan aja ya Pak Zul ya, supaya nanti waktunya nggak habis nih. Ya, oke? Pak Zul? Ada orangnya, Pak Zul? Iya Pak. Nah, oke. Jadi ini juga sudah dibahas di sini. Nanti kita tunggu ke sana ya. Tunggu mengarah ke sana. Nah, tadi yang saya ini hanya perkenalkan dulu nih. Lalu ada pembagian fase Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu udah paham. Ya, ada jenjang PAUD itu adalah fase fondasi, jenjang SD, ABC, SMP, D. Cenurus tingkat cangong gitu. Nah, lalu ada komponen CP nih. Tadi yang sudah kita bahas nih, Bapak Ibu. Ya. Komponen CP yang sudah kita bahas yang ada dalam BSKP nomor 033. Ya. Ada yang A, tadi kan rasional mata pelajaran. Ini alasan mempelajari MAPEL. Terus juga berkaitan antara MAPEL dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Ada tujuan MAPELnya apa dan karakteristiknya. Lalu setelah itu ada capaian dalam setiap fase ya. Lalu dalam tiap fase itu ada yang namanya elemennya dan dalam elemen ada capaian pembelajaran masing-masing, gitu kan. Nah, lalu ini Bapak Ibu, elemen dalam CP ini ya. Ini kenapa jadi begini ya? Elemen dalam CP. Nah, setiap CP mata pelajaran memiliki beberapa elemen. Betul ya, Bapak Ibu ya? Betul nggak? Betul nggak? Halo? Oke. Nah, lalu masing-masing elemen memiliki capaian per fasenya. Nah, itu kan? Nah, baru setelah itu, Bapak Ibu, nah ini adalah acuannya seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Zul tadi.
Nah, ini masih ada suara ya, sebentar. Ini suara apa ya? Oh, di-unmute dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini yang ditanyakan. Di-mute, Bu. Nah, ini yang ditanyakan Pak Zul tadi nih. Acuan teori. Yap. Jadi kita itu dalam Ya Pak. dalam menurunkan tujuan pembelajaran gitu ya, bisa menggunakan acuan teori dalam merumuskan TP taksoni Bloom, bisa menggunakan aspek pemahaman Wigin and Tix, atau bisa menggunakan level taksonomi Marzano. Nah, tapi karena memang kita sudah terbiasa menggunakan taksonomi Bloom gitu. Kan biasanya kalau kita melihat CP ya, kalau kita melihat CP Bapak Ibu, itu kan ada yang namanya pemahaman. Nah, jadi Bapak Ibu, pemahaman itu bukan pemahaman yang ada dalam taksonomi Bloom ya. Kalau kita lihat pemahaman dalam taksonomi Bloom itu kan level C2 nih. Ya. Ini kan memahami ada di level C2 gitu. Jadi bukan menunjuk ke C2 ini ya. Ketika Bapak Ibu, biasanya kalau Bapak Ibu sudah menganalisis CP, itu pasti menemukan yang namanya kata pemahaman. Nah, jadi yang saya sampaikan Bapak Ibu nih, pemahaman itu bukan dalam taksonomi Bloom di C2. Jadi bukan itu, tapi dia lebih kepada ini acuannya, ya, aspek pemahaman Wigin and Tix ini. Jadi bisa aplikasi, empati, interpretasi, perspektif, pengenalan diri. Jadi ini aspek pemahaman itu yang dimaksud dengan CP yang Bapak Ibu lihat di dalam BSKP nomor 033. Halo? Ini baru permulaan nih, ya. Ya Pak, ya Pak. Oke, sebentar nih baru permulaan. Ya saya coba ini dulu ya, foto dulu, screenshot dulu sebentar. Nah, oke, sebentar. Nah, ini Bu Nur Komariah belum datang juga ya. Sebentar. Padahal saya udah komunikasi sama beliau nih. Harusnya ini jam 14 itu udah beliau nih. Gak apa-apa ya. Lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, lanjut. Boleh ya? Lanjut aja ya. Lanjut. Kalau beliau ada ganti beliau. Lanjut. Oke. Nah, jadi di sini nih Bapak Ibu nih. Nah, tadi yang tanyakan itu, Pak, boleh nggak? Kalau seandainya saya sih lebih menyarankan Bapak Ibu, kompetensinya ya Bapak Ibu lebih disesuaikan dengan kemampuan anak kita di sekolah, gitu, ya. Misalnya kan tadi dalam PAI nih ada mengenal huruf hijaiyah, gitu ya. Nah, mengenal ini kira-kira Bapak Ibu mau menggunakan kompetensi apa nih? Ya, misalnya dalam pembelajarannya nih, misalnya dengan mengenal itu berarti Bapak Ibu harus menggunakan apa nih? Kompetensinya. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Kalau kita mengacu kepada taksonomi Bloom, kalau kita melaksanakan pembelajarannya kita bagaimana? Ya, menggunakan kata kerja apa nih dalam taksonomi Bloom? Tapi kalau kita mengacu kepada misalnya ketika kita ada penyusunan soal, ada soal HOTS, ya. Soal HOTS itu berarti kan kita harus lebih di atas C3, C4, C5 yang kita gunakan. Soal ANBK. Gitu ya. Nah, bisa saja Bapak Ibu misalnya
untuk memperkenalkan Bapak Ibu menggunakan misalnya mempraktikkan, bisa saja. Tapi untuk di plotnya dia mengenalkan dulu, tapi ketika kita mau melaksanakan KBM-nya, boleh. Nah, tapi yang saya tekankan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan kompetensi menganalisis, ya, itu tapi ini nggak sesuai dengan tadi ya, nggak sesuai dengan kompetensi yang ada di dalam CP PAI tadi. Nah, yang saya temukan ketika satuan pendidikan menggunakan tata kerja menganalisis, tapi asesmennya adalah pilihan ganda, gitu. Itu nggak sinkron. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menggunakan kompetensi atau kata kerja, harus nyambung dengan asesmen yang kita gunakan. Apakah bisa terukur enggak? Kalau seandainya kita menggunakan asesmen menggunakan kata kerja menganalisis dengan asesmennya adalah pilihan ganda bentuk soalnya atau esai, nyambung nggak kira-kira? Apakah terukur? Kan begitu ya. Nah, jadi kita harus memahami dan menyesuaikan soal yang kita buat sesuai dengan kompetensi yang dapat mengukur itu. Karena bentuk soal itu bukan hanya esai dan pilihan ganda saja, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu tahu, nanti kita juga akan mengadakan pelatihan itu, bagaimana kita menyusun, membuat soal-soal asesmen itu, baik itu bentuk tertulis maupun non tertulis, dan tekniknya seperti apa saja, begitu. Ya, sebentar saja. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi Pak Zul, mangga. Kira-kira kalau seandainya di dalam kompetensi dalam PE tadi, misalnya adalah kompetensinya membaca mengenal huruf hijaya, kira-kira yang digunakan untuk mencapai itu yang kita gunakan kompetensi mana, silahkan dipilih sesuai dengan satuan pendidikan kita masing-masing. Karena kan kemampuan sekolah kita berbeda-beda, gitu. Siap. Nah, Pak, boleh nggak kalau seandainya kita menggunakan C1, C2, ya silahkan aja. Kalau memang di sekolah kita itu ada anak yang memiliki kemampuan yang ada di bawah rata-rata, emang nggak, silahkan, begitu kan. Nah, jadi karena kita menggunakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi kita nyambung lagi tuh, ya. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita tahu bahwa sih dalam satu kelas itu kan beda-beda kemampuan. Ada yang memiliki kemampuan low atau di bawah rata-rata, ada yang memiliki kemampuan rata-rata, atau ada yang memiliki kemampuan yang tinggi, gitu ya, atau yang di atas, gitu ya. Nah, jadi silakan kalau sana kita ingin membuat sebuah pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan adik kita. Oke lah, kalau seandainya anak didik saya memiliki kemampuan yang di bawah rata-rata, saya ingin menggunakan C1, C2 saja, ya silakan, gitu, nggak masalah. Tapi kalau seandainya anak saya misalnya yang di atas rata-rata ya, saya ingin menggunakan C5 atau C berapa, silahkan, begitu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan adik kita. Tapi nggak harus semua kita buat TP yang berbeda-beda, gitu. Nah, mungkin TP 1, tapi TP-nya yang 1 nih, tapi kita atur sesuai dengan kebutuhan anak didik kita di kelas, ya. Kalau kita buat 3 TP, nanti Bapak Ibu yang pusing juga. Tapi kita harus memahami, melayani anak didik kita sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, begitu ya. Oke, nah itu. Oke, jadi sebenarnya konsepnya ini Bapak Ibu nih, penjelasan, ya. Nah, penjelasan, aplikasi, empati, tapi karena tadi, kalau kita kan lebih kepada taksonomi Bloom, silahkan. Tapi dalam arahnya, kaitan dengan CP, kompetensi, itu sebenarnya arahnya ke sini nih. Lebih kepada Wikin dan Tix ini nih, Bapak Ibu, menggunakan kata kerja ini. Ya, tapi karena kita lebih kepada ini, ya nggak apa-apa, silahkan.
dalam taksonomi Bloom tadi. Ya. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu. Oke, kita lanjut nih. Tujuan pembelajaran. Tadi yang kita sudah bahas nih, Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pembelajaran itu ada kompetensi dan ada konten. Dan kalau Bapak Ibu ingin menambahkan variasi, mangga silahkan gunakanlah variasi itu. Ya. Nah itu, jadi ada 3 bagian. Jadi wajibnya hanya kompetensi dan konten. Kalau variasi itu hanya sekilas tambahan saja. Oke? Ini kayaknya pada adem ayem gitu ya. Adem ayem ya. Siap, Pak. Oke. Ya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu cara merumuskan pembelajaran. Nah, kita lihat di sini nih. Cara satu ini secara langsung dari CP yang saya sampaikan tadi nih, Bapak Ibu, ketika ada ini cara langsungnya seperti ini. Nah, ini ada CP-nya, ya, CP dari fase B, ya. Nah, ini peserta dapat bla bla sebagainya nih, ya. Lalu kita langsung tuh membuatkan. Nah, ini nih, sorry, ini aja nih. Ini adalah CP-nya, matematika, elemen aljabar. Lalu kita langsung membuat tujuan pembelajarannya. Karena ada mengisi nilai yang belum diketahui, langsung kita tulis di sini. Langsung kita buat tujuan pembelajarannya. Apakah seperti ini boleh? Ya, silahkan. Gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih kepada ketika Bapak Ibu baru melakukan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka, lebih baik Bapak Ibu memetakan dulu mana kompetensi, mana kontennya. Terkecuali Bapak Ibu udah setahun 2 tahun Bapak Ibu melaksanakan kurikulum merdeka, ya sudah, mangga langsung Bapak Ibu tidak usah memilih atau memetakan kompetensi kontennya, tinggal Bapak Ibu langsung aja tuh tujuan pembelajaran dibuat. Tapi tentunya tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat juga harus ada kompetensi dan konten itu sendiri. Nah, jadi itu secara langsung nih Bapak Ibu. Langsung kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Gitu ya. Oke. Halo. Oke. Ya Pak. Halo Pak. Nah, silahkan kalau seandainya mau secara langsung. Begitu. Lalu ini cara langsung nih, ini adalah sama nih cara langsung ya. Ini adalah CP-nya pada elemen bilangan, langsung kita membuat tujuan pembelajaran menyajikan. Ini kan menyajikan adalah kompetensi ya. Lalu melakukan operasi hitung penjumlahan. Nah, ini juga kompetensi di konten. Menghubungkan kompetensi gambar dengan nilai pecahan adalah konten. Yang terpenting terpenuhi antara kompetensi dan konten dalam setiap tujuan pembelajaran. Gitu ya. Siap Pak. Oke, nah contoh lagi nih, menganalisis kompetensi dan konten. Kita analisis nih. Ya, nah, contoh tadi di pemahaman ini nih Bapak Ibu. Jadi pemahaman yang ada di sini itu bukan C2 yang ada di dalam taksonomi Bloom tadi. Gitu Bapak Ibu. Ya, yang tadi saya maksud. Nah, jadi kita bisa melihat mana kontennya dan kompetensinya. Membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan nih. Bapak Ibu mengurutkan, menggunakan, ini contoh adalah kompetensinya, ya. Nah, lalu nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan, ini adalah kontennya, ya. Nah, Bapak Ibu tinggal melakukan hal ini saja, gitu ya. Nah, ini nggak saya jelaskan terlalu jauh ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan berlatih ini. Kalau seandainya Bapak Ibu ikut pelatihan menyusun modul project, ya,
Dan saya juga akan memberikan banyak materi kaitan dengan Bapak Ibu kalau seandainya mengikuti pelatihan itu dan berbagai macam contoh modul ajar yang terbaru gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal memetakan aja nih mana kompetensi yang ada di dalam CP dalam satu elemen gitu ya. Mana nih kompetensinya nih kira-kira gitu kan. Nah, lalu setelah itu mana nih kontennya gitu ya. Mana nih kontennya ya. Lalu setelah kita semuanya, ini kenapa item semua ya? Oke, kita buat supaya Bapak Ibu melihat itu. Nah, oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat mana kompetensinya, mana kontennya, dan tujuan pembelajarannya. Ya kan? Jadi gini Bapak Ibu, ini misalnya ini hanya contoh doang ya. Kita sudah mendapatkan kompetensi memahami, membaca, menulis, menentukan, membandingkan, memutar, menggunakan. Dari yang tadi ini. Nah, dari yang ini. CP kayak mapel matematik ya pada elemen bilangan. Nah, kita misalnya merumuskan kaitan dengan kompetensi yang ada dalam CP elemen bilangan itu ini. Gitu. Ya. Misalnya. Lalu terus kita juga memetakan juga, oh ini adalah kontennya atau materinya. Ya. Nah, lalu setelah kita rumuskan, Bapak Ibu, ya, setelah kita rumuskan, ini Bu Ndak Nukomaria belum WA juga, oke, belum. Nah, lalu setelah itu kita rumuskan ke dalam tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu, ya. Ini Pak, maaf jika dalam oke, nanti ya dijawab ini. Oke, Bapak Ibu kalau ingin saya akan chat sini ya. Bapak, oke, bentar. Latihan. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Jadi setelah kita menentukan kompetensi, konten, lalu kita buat menjadi tujuan pembelajaran. Paham gak nih kira-kira? Tanyakan gak nih? Paham Pak. Begini Pak, sedikit barangkali. Setelah kita melakukan analisis terhadap kompetensi dan konten, lahirlah beberapa kompetensi. Seperti yang contoh Bapak berikan tadi, ada lebih kurang ada 7 kompetensi. Nah, dengan lahirnya 7 kompetensi itu, tentu Pak, mungkin akan lahir 7 TP juga Pak, begitu. Oke, jadi gini Bapak Ibu ya. Jadi untuk kita mana nih? Sebentar ada yang bocor ya. Sebentar. Oke. Baik. Lanjut ya. Nah, ketika kita ingin menentukan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini kan saya contohkan, bukan berarti begini konsepnya. Memahami itu cukup hanya satu, misalnya memahami bilangan cacah sampai 100 misalnya. Nggak harus begitu juga. Ya. Kita bebas menggunakan kompetensi ini mau 2 kali kah, mau menggunakan 1 kali kah, terserah. Misalnya menentukan bilangan cacah sampai 100 bisa. Memahami bilangan cacah sampai 100 bisa. Emang enggak? Gitu.
Jadi sesuaikan aja gitu, bukan berarti satu kompetensi satu konten. Tidak juga seperti itu. Gitu, Bapak. Ya. Jadi bukan berarti tadi yang saya tanyakan, yang saya jawab nih, bukan berarti membandingkan apa namanya misalnya nilai tempat, komposisi dan dekomposisi bilangan. Ya, bukan hanya satu itu saja. Mungkin sebelum membandingkan anak-anak harus bisa memahami dulu nih misalnya. Ya mangga silakan. Gitu. Ya. Nah, yang saya jelaskan di awal karena saya kan kebanyakan yang manggil saya itu adalah sekolah swasta nih. Nah, sekolah swasta misalnya dia ingin grade-nya lebih tinggi, Pak. Ya. Dia ingin grade-nya lebih tinggi. Pak Zul. Nah, Pak, saya boleh nggak? Ini di sini saya, walaupun di sini tidak ada kata menganalisis misalnya, saya ingin menambahkan menganalisis, gitu kan misalnya. Atau C6 di dalam taksonomi Bloom misalnya. Silakan, Bapak Ibu. Gitu. Ya. Jadi walaupun kata ini misalnya ya, ini tidak ada di dalam yang namanya CP tersebut. Gitu. Ya, Pak Jul ya. Siapa? Nah, oke. Jadi seperti itu. Jadi sesuaikan aja. Ya. Jadi bukan berarti satu kompetensi hanya kita gunakan sekali aja. Enggak, silahkan Bapak Ibu kreasikan. Karena kan merdeka. Ya. Nah, seharusnya tidak ada satu patokan, Pak ya. Iya, tidak ada satu patokan. Karena seharusnya Bapak Ibu dalam menyusun asesmennya atau kita kenal ada yang namanya PAS ya, PTS itu seharusnya tidak disamakan atau tidak dikelompokkan gitu. Tapi akan lebih sesuai ketika kita menyusun TP atau menyusun soal untuk soal PAS, untuk soal PAT itu oleh Bapak Ibu gurunya masing-masing. Gitu. Karena kan TP-nya berbeda. Ya, tentunya kalau TP-nya berbeda, soalnya pun harusnya berbeda dong. Ya. Nah, kalau seandainya kita masih diseragamkan, Bapak Ibu, nah itulah yang jadi masalah. Karena kan tidak semua sama TP-nya, tidak semua kemampuan anak sama. Dalam lingkup misalnya KKG, dalam lingkup kecamatan, apakah sama? Beda. Nah, jadi seharusnya ketika kita membagikan soal ke anak itu soal yang dibuat adalah gurunya masing-masing. Karena yang tahu keadaan anak didik kita itu adalah Bapak Ibu gurunya. Yang mengajarkan itu Bapak Ibu gurunya. Pasti kan dia tahu mana yang sudah diajarkan, sejauh mana kontennya, sejauh mana potensinya. Maka itu sesuai. Maka itu juga akan menghilangkan atau mencegah yang namanya tinggal fase atau tinggal kelas. Gitu. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman nih ketika Bapak Ibu misalnya masih menggunakan soal yang diseragamkan. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini kayaknya soal ini belum saya ajarkan tapi keluar gitu. Ya kan? Pernah kan begitu kejadian ya? Nah, karena apa? Karena soal tidak dibuat oleh satuan pendidikan masing-masing. Gitu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ingin lebih berdiferensiasi, lebih merdeka, sebagaimana tertuang dalam aturan juga, sebenarnya untuk PAT, PAS itu bukan suatu hal yang wajib. Ya kan? Bukan suatu hal yang wajib. Kalau mau diadakan mangga, kalaupun tidak apa-apa. Karena kita punya TP. Dalam satu submateri, dalam satu materi, ya kan? Itu sudah bisa menjadi yang namanya sumatif. Nah, itu menjadi nilai
untuk raport. Kan seperti itu. Sebenarnya sih tidak terlalu perlu juga untuk PAT dan PAS. Ya, oke. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu masih bingung, nanti saya akan share juga tuh aturannya ada. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, nah, jadi seperti itu setelah kita petakan, lalu kita buat yang namanya tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, ini juga contohnya nih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini untuk IPAS nih kayak tadi, mana kontennya, mana kompetensinya, lalu kita buat seperti ini. Ya. Oke, ini kayaknya kok kepada item-item semua. Nah, kalau ini misalnya cara langsung. Oke, nih Bapak Ibu sedikit nih, bagaimana kita menyusun ATP dari TP. Ya, menyusun ATP dari TP. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau menyusun alur tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran, ini yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau membuat ATP atau membuat TP itu tidak satu kelas, tapi per fase. Ya, per fase. Jadi kalau fase A membuat TP-nya guru kelas 1 dan kelas 2. Kalau fase B, maka Bapak Ibu membuat untuk fase B berarti yang harus berkolaborasi itu adalah guru kelas 3 dan kelas 4. Nah, dan berikut juga untuk fase C. Begitu kan? Nah, supaya apa? Karena kan CP-nya sama, elemennya sama, ya. CP per elemennya sama. Maka disusun bareng-bareng. Disusunnya bareng-bareng. Lalu setelah disusun bareng-bareng semua, tentukan mana di kelas 1, mana di kelas 2. Lalu di kelas 1 tentukan mana di semester 1, mana di semester 2. Gitu. Nah, lalu setelah itu, nah ini alurnya dari yang konkret ke abstrak. Begitu ya. Dari yang mudah ke sulit. Nah, dari pengurutan deduktif. Ya. Deduktif itu kan Bapak Ibu sudah paham ya, ketika kita menyusun latar belakang atau mungkin karya ilmiah dan lain seterusnya, dari umum yang ke khusus gitu kan. Biasanya seperti itu. Nah, lalu ada pengurutan secara prosedurnya. Nah, itu biasanya Bapak Ibu silahkan mau menggunakan alternatif yang mana nih untuk menyusun ATP tersebut. Apakah dari konkret ke abstrak, ataukah dari mudah ke sulit, atau ke khusus, atau seterusnya. Gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu. Ya, oke? Nih, ini ada yang tanya juga nih sebentar nih, Bapak Ibu ya. Oke, silahkan Bapak Ibu ada yang tanyakan. Ini ada yang tanya nih dari Ibu apa nih? Sorry. Nih ada dari Ibu siapa? Bu Muyaningsih Endang. Pak, maaf jika dalam mapel PKN, ini sebenarnya kalau dalam kurikulum mereka nggak ada PKN ya Bapak Ibu ya? Ya, nggak ada PKN, tapi adalah pendidikan Pancasila. Ya, karena PKN itu adanya di dalam K13, tapi kalau kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada lagi yang namanya PKN, tapi pendidikan Pancasila. Paham ya? Benar nggak? Nah, Benar. tidak ada PKN ya. Nah, oke. Nah, tema Pancasila, misal sila 1. Nah, CP dapat
mentoleransi agama yang ada di Indonesia. Apakah seperti itu, Pak? Oke, saya akan coba nih tayangkan contohnya, Bapak Ibu ya. Saya akan lihat PKN. Oke, PKN. Mana PKN? Nah, saya pasang aja ya. Bapak Ibu ada yang berminat untuk mengikuti pelatihan untuk CP, mangga silakan dikontak saja ya, sudah saya share di situ ya, karena saya nggak terlalu membuka untuk semua orang, hanya 15 orang saja gitu di minggu ini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu berminat silakan, kita ingin sama-sama supaya kita itu ada paham tentang namanya project. Oke, sebentar saya akan share. Oke. Udah ini Bapak Ibu udah keluar? Belum, Pak. Belum. Oke, sebentar. Pokoknya semua fasilitas ini. Oke. Belum juga ya? Padahal udah saya share loh. Belum. Mungkin jaringan, Pak. Ya, mudah-mudahan jaringannya aman. Oke. Nah, udah mungkin belum? Masih belum ya? Masih Belum, belum. Pak. Ini. Ya. Ya, udah, Pak. Ya, ini misalnya adalah untuk mapel pendidikan Pancasila atau PKN. Ya, yang tadi disampaikan oleh Ibu siapa namanya tadi teh? Ibu Muyaningsih. Ada, Bu. Muyaningsih ada? Ada Bu Muyaningsih? Bundang? Mana nih Bundang? Ada? Halo Bundang. Mana Bundang yang nanya kok nggak ada gitu. Ada Bundangnya nggak? Sama ada tuh. Oh, oke. Kayaknya pada malu-malu untuk bersuara ya. Ada apa gitu. Oke. Jadi contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, oke. Saya kenapa jadi begini? Ini saya sengaja contoh yang pendidikan Pancasila. Nah, ini kan elemen Pancasila nih, ya. Kan dalam BSKP itu di setiap elemen itu ada CP-nya ya, betul nggak? Ada CP-nya masing-masing. Nah, jadi ini adalah CP dari elemen Pancasila. Nah, lalu kita buatkan tujuan pembelajarannya. Jadi nanti Bapak Ibu akan saya ajarkan bagaimana cara amal tujuan pembelajaran benar. Ini contoh tahun 2022 nih, ketika ada kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka dari Direktorat SD. Nah, jadi Bapak Ibu bisa saja kita buat misalnya peserta didik dapat mengidentifikasi simbol-simbol dan sila-sila Pancasila terdapat dalam lambang-lambang negara Pancasila, gitu kan? Nah, itu kan bisa kalau kita menyusun tujuan pembelajaran. Nah, jadi kan dalam TP itu kita akan buat dimensi mana nih? Karena kan terintegrasi nih, profil pelajar Pancasila dari intrakurikuler, dari proyek apalagi ya sebagai penguatannya, ke ekstrakurikuler, dan bahkan di budaya sekolah. Gitu. Jadi, Bapak Ibu dalam menyusun TP pun harus terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya apa sih yang tanyakan tadi ya? Saya lupa lagi nih. Bundangnya ada nggak sih? Supaya nanti dia langsung ini. Masih ada Pak di situ di Bundang silakan bersuara. Ini pertanyaan jika dalam memapel PKN tentang tema Pancasila, ini kan elemen Pancasila nih, sudah saya tunjukkan. Misal sila 1, CP dapat mentoleransi agama yang ada di Indonesia. Apakah seperti itu, Pak? CP 1. Nah, ini Bapak Ibu nih. CP-nya kan ini.
mengenal dan menceritakan simbol-simbol Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila, mengidentifikasi, menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam Pancasila, menerapkan nilai Pancasila di lingkungan warga sekolah. Nah, kita coba CP yang lain. Ini CP-nya CP keberapa nih, gitu kan? Apakah fase A, fase B, fase C? Ya. Jadi kalau seandainya seperti itu, ya silakan Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita buatkan beberapa menjadi tujuan pembelajaran, lalu kita dimensinya berapa, dimensinya apa, elemennya apa, suplemen dan JP-nya apa. Nanti kita akan lihat nih. Ini kalau saya jelaskan satu persatu ini nggak akan bisa cukup waktunya. Jadi makanya kalau Bapak Ibu nanti ikut, saya akan jelaskan satu persatu bagaimana melakukan hal itu. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu nih, seperti apa yang ditanyakan oleh Bu Endang, ya, kalau seandainya dalam CP itu ada mentoleransi agama yang ada di Indonesia, emang nggak, silakan. Tapi saya belum menemukan itu tuh katanya, kata dari mentoleransi agama yang ada di Indonesia. Mungkin Bu Endang bisa langsung berbicara ya, silakan kalau Bu Endang on. Oke, saya akan kasih kesempatan ke Bu Dedeh dulu nih, silakan Bu Dedeh. Bu Dedeh, raise hand. Bu Tuti, atau siapa lagi? No, ini ada Dari 3 saya. yang raise hand. Silakan. Dari Pak Usairi. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Tadi di tujuan, Mbak. Itu berarti mengarah dari CP itu mengarah dari tujuan, apa dari tujuan itu kita dipilah-pilah berapa, dari CP itu dipilah-pilah beberapa tujuan, maksudnya seperti itu. Oke, saya coba nih. Saya itu paling seneng pamer nih, pamer materi ya. Sebentar. Ya. Oke, mana ya? Supaya Pak-Paknya juga paham. LK. Oke. SOSIS, sosialisasi kurikulum merdeka. Merancang pembelajaran TP. Nah, ini. Nah, sudah muncul belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini masih yang tadi ya? Ya. Oke. Nah, mudah-mudahan sudah muncul nih. Mudah-mudahan sudah muncul. Oke. Sudah ya? Sudah muncul kayaknya ya? Belum. Nah, ini sudah. Nah, jadi gini Pak. Kan misalnya ini fase A ya, misal. Misalnya fase A nih. Ini elemen A, B, C, D gitu kan. Semua kita sudah tulis. Ini CP elemen ini nih, ini CP elemen ini sebelah sini. Ya. Nah, lalu setelah itu kan kita buat tujuan pembelajarannya. Dari satu CP kan menjadi beberapa elemen. Ya. Menjadi beberapa elemen. Nah, semua kita susun. Misalnya ini ada 5 elemen. Misalnya ini ada 6. Nah, ini misalnya ada 7 atau ada 8. Nah, pokoknya semuanya udah kita plotkan tuh semua tuh ya dari tiap elemen itu. Nah, lalu kita bagi-bagi nih. Ini kelas berapa nih? Ini kelas misalnya nih kelas A, ini kelas 1 nih. Itu kita bagi dari TP yang sudah kita buat sama-sama dengan guru per fase. Dari CP-nya ya, Pak? Dari CP ini kan kita bisa buat satu CP itu menjadi beberapa tujuan pembelajaran kan ya, dengan kompetensi dan konten tadi tuh kita buat tuh. Misalnya dari CP yang A ini kita buat 5 tujuan pembelajaran. Dari CP yang kedua kita buat 6 pembelajaran dan seterusnya tuh. Lalu setelah kita semua udah runtut sesuai dengan cara merumuskan ATP dari TP, dari yang paling mudah ke yang sukar, nah kita tinggal bagi-bagi. Untuk di kelas 1 mana nih TP-nya gitu kan. Untuk di kelas 2 mana nih TP-nya. Begitu. Tinggal disusun seperti itu aja.
Ini terlihat nggak? Iya, terlihat. Berarti masuknya ke kolom itu sesuai itu, Pak. Sesuai yang dari 1 sampai 9 umpamanya. Jadi masuk ke kolom kelas 1, kelas 2 itu, maksudnya gini, setelah kita menganalisis elemen dari elemen dan CP yang ada, telah jadi semua dalam satu mapel nih, ya, misalnya mapel matematika, elemen bilangan ada 5 tujuan pembelajaran, terus aljabar ada 8 tujuan pembelajaran, lalu kita bagi-bagi mana di kelas 1, mana di kelas 2. Gitu. Jadi dalam satu CP itu bisa kita buat menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Oh iya, ya paham, Pak. Oke. Ya. Oke. Silakan Bu Dede, ada yang tanyakan Bu Dede? Tidak ada. Oke. Baik Bapak Ibu, ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita akhiri, kita foto sama-sama dulu ya sebagai dokumentasi. Bapak Ibu silakan yang mau ikut pelatihan, mangga dikontak saja ya. Saya sudah share nomor saya. Kalau mau ikut langsung chat pribadi, Pak. Iya, chat pribadi karena kita daring, Bapak, 3 kali pertemuan. Jadi ada 6 jam. Oh iya. 6 jam.